Tadi kalau kita berbicara dengan tema kita yaitu calon independen ramaikan bursa pilgub, tapi kita tadi kalau dari perbincangan kita di awal baru ada satu nama yang kali ini masih berusaha untuk meloloskan atau lolos verifikasi faktual. Tapi mungkin pertanyaannya adalah benarkah begitu ramai atau kalau kita lihat ini tidak seramai sebelumnya sebenarnya. Tapi bagaimana dari KPU DKI sendiri melihat atau mengevaluasi ini? Kalau calon perseorangan ini di 2012 seingat saya pernah ada 2 calon perseorangan yang maju gitu kan. Jadi kalau kendalanya adalah jumlah persyaratan, ini kan sebetulnya sudah dipahami oleh calon perseorangan jauh hari dari sebelumnya dan sudah bisa mempelajari dari pilkada sebelumnya sebetulnya. Jadi kalau persyaratan seharusnya ini karena sudah dipahami, kalau mau melaksanakan tentu sebenarnya harus sudah mempersiapkan jauh-jauh hari itu, bahkan sebelum pemilu sebetulnya teman-teman yang mau berniat untuk mengabdikan dirinya melalui jalur perseorangan ini seharusnya sudah bisa mempersiapkan. Untuk wilayah DKI menurut saya yang jangkauannya bisa dijangkau dengan kalau seluruh orang bisa dijangkau dengan jalan kaki. Berbeda dengan daerah lain yang banyak kepulauan atau terdiri dari bukit dan sebagainya. Menurut saya ini sebenarnya seharusnya bisa lebih banyak calon perseorangan yang maju dengan mempertimbangkan saya tidak bilang kemudahan ya, tapi ini adalah hal-hal yang khususan yang didapatkan oleh hanya di daerah DKI. Gitu. Untuk wilayah, luas wilayah, begitu kan. Kemudian jumlah penduduknya. Itu artinya harusnya memudahkan. Artinya bahwa terkait dengan syarat yang ditentukan saat ini itu sebenarnya tidak seharusnya menjadi satu tantangan ataupun alasan bagi para calon perseorangan seperti itu? Ya, seharusnya untuk DKI seharusnya ya. Tidak karena kan DPD kita juga jalur independen ya. Artinya yang mengikut sertakan juga banyak ini kemarin itu dan suara terbanyak juga lumayan banyak begitu. Oke. Tapi kalau kita kalau beralih juga ke ini calon perseorangan, lalu bagaimana dengan para calon-calon dari partai politik? Sejauh ini apakah sudah mulai ada, karena kalau kita lihat beritanya kan sudah mulai rame nih Mbak Nelvi. Ada nama-nama yang memang disebut sudah dari sebelum-sebelumnya, tapi kalau di KPU DKI sendiri adakah yang memang? Betul. Kalau untuk calon dari partai, tentu kami belum menerima karena kami secara resmi ya, karena baru akan kami buka nanti pendaftarannya saja, baru akan kami umumkan pendaftarannya tanggal 24 Agustus dan kemudian di tanggal 27 sampai 29 Agustus baru kami akan buka. Mungkin udah ada yang konsultasi sejauh ini? Kalau konsultasi kami memang memberikan ya kalau dilakukan sesuai dengan ininya konsultasi di kantor kami dengan staf dan seluruhnya, karena kami kan memfasilitasi dan melayani ya, jadi prinsipnya peserta bukan hanya pemilih ya, tapi juga peserta. Kalau untuk partai ini kita berharap memang di 2012 itu saya sebutkan tadi ada contohnya sudah pernah kita melakukan pilkada dengan 6 calon. Jadi 6 calon itu maksimal itu sebetulnya maksimal karena kalau di DKI ini kan kalau hitungannya dari partai ya, syaratnya itu kalau di pasal 11 PKPU 8 tahun 2024 itu mensyaratkan kalau partai atau gabungan partai bisa mendaftarkan pasangan calon jika dia memperoleh paling sedikit 20% jumlah kursi atau 25% akumulasi suara sah. Jadi kalau jumlah kursi di DPRD Provinsi DKI ini ada 106, jadi kita bayangkan kemungkinan kalau dibagi ya misalnya 20-20 kemungkinan bisa 5 calon yang maju. Tetapi ini tentu saja pertimbangannya tentu ada kebijakannya dari partai peserta pemilu. Baik.